Kali ini kita akan coba kembali membahas tentang gaya pada dinding tegak terendam ya. Kita akan coba mengulang. Misalnya nih kita punya apa namanya satu dinding, misalnya kolam pelabuhan ya. Kolam pelabuhan yang tegak seperti ini, yang di sini ada airnya. Ini kita bikin air biasa dulu. Oke? Dinding ini kalau misalnya ke arah dalamnya itu bentuknya seperti kotak persis, oke? Dengan lebar ini adalah kita bikin L sama dengan 10 meter. Dan kedalaman airnya, kita bikin dari sini. Maaf nih salah nih, kita bikin dia jadi. Kita bikin dia jadi 2,8 meter. Oke, sip. So, kita ingin mencari tahu berapa sih gaya yang bekerja pada dinding ini. Oke, seperti kita tahu bahwa gaya hidrostatis, kalau misalnya dia kedalamannya H, maka hidrostatis pada dasar kolam ini, di sini, ini adalah Rho kali G kali H. Dengan P0-nya kita bikin 0 ya. Sehingga, dan tekanan hidrostatisnya itu dia akan linear seperti ini. Oke? Dengan apa? Di sininya 0, di permukaan air 0, dan di bawahnya Rho GH sesuai dengan kedalaman. Dan kita tahu bahwa apa? P sama dengan F per A, maka F sama dengan P dikali A. Ini kalau apa namanya? Kalau A-nya itu konstan, nilainya sama semua. Tapi sekarang kita lihat bahwa ini kan tekanannya berubah terhadap kedalaman nih. Maka pasti dan ininya tergantung sama kedalaman nih. Maka A-nya ngikutin gitu. So, kita bikin misalnya kita bikin di sini sebuah strip kecil. Strip kecil ini nih. Ini kita bikin DA. Oke. DA dengan apa? DA luasnya. Kalau DA kalau ininya adalah kita bikin arah ke bawah adalah Y, maka ini kita bisa bilang DY. Oke. Sehingga DA apa? DA L kan panjangnya ini dikalikan tingginya DY. L sama dengan L di DY. Oke? Habis itu kita punya, maka kalau misalnya gaya yang bekerja pada ini kita coba ganti warnanya. Maka kalau kita punya ini adalah kedalamannya yang sesuai dengan apa? Tekanan sesuai kedalaman, maka gayanya dia pasti akan menekan ke dinding ini dong. Maka gaya yang bekerja pada strip kecil ini itu kita bisa bilang gini, maka DF karena tadi dia kecil sekali, DF sama dengan P kali DA. Oke? Dengan P-nya adalah variabel sesuai dengan kedalaman. Sehingga kalau kita mau mengukur seluruhan gaya yang bekerja pada dinding ini, maka kita tinggal integralkan F-nya sama dengan integral DF sama dengan integral P dA. Oke? dA-nya apa tadi dA-nya? Ini kan bisa ditulis sama dengan integral P. dA-nya adalah ini. L kali dy. P-nya apa tadi kita bilang? P-nya? P itu nih, kalau di bawah Rho GH, maka garis ini bisa kita bilang P sama dengan Rho GY. Yang ini sama dengan
Rho G Y L D Y. Udah cukup. Oke. Rho ini konstan, G ini konstanta, Y ini tergantung kedalaman. L-nya konstan nggak? L-nya konstan, 10 terus dari atas sampai bawah. D-nya adalah apa namanya operatornya, sehingga F-nya bisa kita keluarkan. F sama dengan apa? Rho G L Y D Y. Diintegral dari mana? Dari 0 sampai A. Oke? Perhatikan kita punya rumus ini. Oke? Kita hapus dulu. So, sekarang kita punya F sama dengan apa tadi? Rho GL integral Y dy 0 sampai H. So, ini bisa kita sama dengan Rho GL Y per 2 kuadrat dengan 0. Dievaluasi pada 0 dan H. Kalau pada 0, maka nilai ini 0. Maka Rho GL kali 0, 0. Maka kita akan ketemu F-nya, integral dari 0 sampai H itu sama dengan Rho GL kali H kuadrat per 2. Oke? Ini yang kita punya. So, berikutnya apa? Tinggal kita masukin. Tadi berapa H-nya? Ada masih ingat? 2,8 meter. L-nya sama berapa? 10 meter. Rho-nya berapa? Rho airnya kita pakai air biasa dulu aja, 1000 kg per meter per kubik. G-nya sama dengan 9,81. So, gaya yang bekerja pada dinding sama dengan, kalikan semua, 1000 9,81. L-nya berapa? L-nya 10. H-nya kali 2,8 kalikan H-nya tadi 2, L-nya 10, 2,8 kali 2,8 bagi 2. Silakan teman-teman hitung, maka ini ketemunya nanti kita sama dengan 384,160 ton. Biasanya nanti kalau di apa namanya di buku-buku kayak gini tuh kepanjangan, jadi dia bikin biar lebih enak melihatnya. Biasanya tulisnya dalam kilonewton ataupun 10 pangkat. Kita coba, ini bisa sama dengan 384,16 kilonewton. Atau bisa disebut juga 3,8. 4-nya nggak dihitung, 10 pangkat 5 ton. So, inilah jawaban kita. Berapa apa namanya gaya yang bekerja pada dinding tersebut.